Halo, perkenalkan nama saya Ruth Karistin Sihaloho, kelas 12 IPS 3 SMA Swasta Asisi Siantar. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perusahaan jasa dan buku besar. Sebelumnya pastikan Anda untuk nge-like, komen, dan jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Bagian pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dan ciri-ciri perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa berupa pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya kita harus mengetahui pengertian jurnal. Pengertian jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit. 2. Bentuk jurnal. Buku jurnal yang lazim digunakan oleh perusahaan sebagai berikut. Di mana A. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Tahun dicantumkan paling atas di bulan dan tanggal di bawah secara berurutan. Untuk B. Kolom akun atau keterangan ataupun juga uraian untuk mencatat akun-akun yang akan didebit dan dikredit, serta keterangan ringkasan transaksi tersebut. Akun yang didebit ditulis lebih dulu atau di atas, sedangkan akun yang dikredit ditulis di kemudian atau di bawah dan menjorok ke dalam. Untuk C, kolom rep atau referensi untuk mencatat nomor kode akun yang sudah diposting atau dipindahkan ke buku besar. Untuk D, kolom di debit mencatat jumlah nominal uang akun yang akan didebit. E, kolom kredit untuk mencatat jumlah nominal akun dikredit. Analisis pendebitan dan pengkreditan. Harta bertambah debit dan berkurang kredit. Utang bertambah kredit berkurang debit. Modal bertambah kredit berkurang debit. Free pay bertambah debit berkurang kredit. Pendapatan bertambah kredit berkurang debit. Dan beban bertambah debit dan berkurang kredit. Selanjutnya, langkah-langkah membuat jurnal. Yang pertama, kumpulkan bukti transaksi. Yang kedua, lakukan analisis transaksi. Dan yang ketiga, sesuaikan transaksi perusahaan ke dalam jurnal umum. Kita melangkah ke contoh soal. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2016 pada usaha Rina Laundry sebagai berikut. Maret tanggal 1 disetor uang sebanyak 15 juta dan peralatan 20 juta sebagai modal pertama. Dan tanggal kedua dibeli perlengkapan 600.000 secara kredit. Yang ketiga diterima pendapatan jasa sebanyak 1 juta. Dan pada tanggal 4 dibayar utang usaha sebesar 500.000. Diminta transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Dalam membuat jurnal umum, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengumpulkan bukti transaksi, di mana pada tanggal 1 Maret disetor uang sebesar 15 juta dan peralatan 20 juta sebagai modal pertama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menganalisis transaksi, di mana ada kas, peralatan, dan modal. Yang ketiga adalah menyesuaikan transaksi perusahaan ke dalam jurnal umum, di mana nama akun kas, peralatan, modal kita sesuaikan dengan debit dan kredit. Kas 15 juta di debit, peralatan 20 juta di debit, modal 35 juta di kredit. Yang kedua, perlengkapan 600.000 di debit, utang usaha 600.000 di kredit. Kas 1 juta di debit, pendapatan jasa 1 juta di kredit. Pada tanggal 4, utang usaha 500.000 di debit dan kas 500.000 di kredit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai buku besar. Apa itu buku besar? Apa aja fungsi buku besar? Buku besar adalah buku yang berisi kesimpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Fungsi buku besar adalah sebagai alat untuk meringkas data transaksi, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, serta dapat mengetahui jumlah antara keadaan rekening atau akun. Bentuk buku besar. Berdasarkan bentuknya, buku besar dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, buku besar bentuk T atau sederhana, 2 bentuk skrunto, 3 bentuk stapel, dan 4 bentuk tabel berkolom rangkap atau ganda. Pemilihan buku besar digunakan tergantung dari kebutuhan perusahaan yang diukur dari jumlah transaksi ataupun jumlah akun yang digunakan. Contoh buku besar bentuk T. Jika digunakan rekening yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, carilah saldonya dengan cara membandingkan antara jumlah saldo dengan pencatatan transaksi tersebut. Pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit, sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debit atau menambah saldo kredit. Contoh buku besar bentuk skrunto.
Langkah-langkah membuat buku besar. Yang pertama, dalam melakukan pencatatan buku besar, rekening yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit. Yang kedua, rekening yang ada di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. Yang ketiga, pencatatan tanggal terjadinya transaksi yang diambilkan dari tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. Yang keempat, pencatatan keterangan yang diambilkan dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan. Yang kelima adalah pencatatan nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi rekening buku besar yang bersangkutan. Yang ketujuh, jika rekening dalam buku besar di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan. Contoh soal transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2016 pada usaha Rina Laundry sebagai berikut. Pada tanggal 1 disetor uang sebesar 15 juta dan peralatan sebesar 20 juta sebagai modal pertama. Pada tanggal 2 dibeli perlengkapan sebesar 600.000 secara kredit. Pada tanggal 3 diterima pendapatan jasa sebesar 1 juta. Pada tanggal 4 dibayar utang usaha sebesar 500.000. Diminta transaksi di atas diposting ke dalam buku besar. Untuk memposting ke dalam buku besar, hal yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dalam jurnal ke dalam kolom tanggal pada buku besar. Yang kedua, catat surat bukti menyertai transaksi tersebut. Yang ketiga, beri keterangan singkat pada kolom keterangan sesuai transaksi. Yang keempat, isi sumber posting pada kolom referensi. Yang kelima, pindahkan jumlah nilai rupiah yang sudah dihitung pada masing-masing kolom ke akun yang sesuai dengan konsep dicatat di sebelah yang sama dengan angka yang sama. Yang keenam, tentukan nilai saldonya dan catat pada kolom saldo. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.